strategik adalah bidang penting dalam ekonomi dan bisnis, membantu organisasi memahami, menerapkan strategi, serta kebijakan untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategik adalah inti dari kesuksesan bisnis. Dengan pemahaman yang kuat mengenai strategik dan kebijakan, sebuah organisasi dapat merancang langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya. Para ahli menggarisbawahi bahwa strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh visi perusahaan, tetapi juga keputusan manajemen senior yang membentuk arah bisnis ke depan. Jadi, semua keputusan strategis dalam perusahaan berlandaskan kebijakan yang sudah dirancang dengan matang dan memastikan setiap langkah memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Di sini ada pengguna manajemen strategik dalam organisasi bidang bisnis adalah prinsip persaingan bebas di antara organisasi bisnis sejenis dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan strategik. Jadi, di dalam dunia bisnis yang kompetitif itu, strategi bukan hanya untuk rencana, tetapi tindakan nyata. Manajemen strategik itu memastikan perusahaan mampu bertahan dan berkembang dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Terus di sini ada tujuannya, yaitu agar masing-masing tetap hidup dan berkembang untuk waktu yang lama sehingga mereka dapat terus memperoleh keuntungan kompetitif. Tujuan jangka panjang menunjukkan hasil yang diharapkan dari penerapan strategi tertentu. Nah, tujuan utama yaitu keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Strategi ini bisa dirancang untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam periode 2 hingga 5 tahun. Terdapat beberapa karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Integrasi vertikal memungkinkan sebuah perusahaan mengontrol distributor, pemasok, dan pesaing. Yang kedua, yaitu strategi intensif. Strategi intensif ini terdiri dari analisis strategi untuk produk dan pasar. Bisa digunakan saat membangun strategi untuk menjual produk baru di pasar yang ada atau di pasar yang baru. Yang ketiga, yaitu diferensifikasi. Diferensifikasi ini adalah strategi di mana perusahaan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru yang tidak memiliki kaitan langsung dengan produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat yaitu penciutan. Terjadi ketika bisnis melakukan pengelompokan uang. Ini terjadi ketika perusahaan mengurangi biaya dan aset mereka untuk mengimbangi penurunan penjualan dan keuntungan. Yang kelima yaitu divestasi. Divestasi adalah penjualan satu divisi atau bagian dari suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari strategi penciutan yang luas atau sebagai cara untuk membebaskan suatu perusahaan dari bisnis yang tidak menguntungkan. Untuk yang keenam yaitu likuidasi. Likuidasi yaitu menjual semua aset perusahaan secara terpisah untuk kekayaan berwujud.
Selanjutnya yaitu tingkatan-tingkatan strategi. Yang pertama, tingkat perusahaan atau corporate level. Ini merupakan tingkat tertinggi dari manajemen strategi, di mana pada tingkat ini keputusan strategis diambil oleh eksekutif puncak seperti direktur utama ataupun pemilik perusahaan. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang arah umum perusahaan, misi, visi, tujuan, dan pertimbangan untuk diversifikasi bisnis jika diperlukan. Tingkat fungsional level, keputusan strategi berkait dengan fungsi-fungsi atau departemen-departemen tertentu dalam organisasi, seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Tingkat operasional level, tingkat operasional sehari-hari di mana keputusan taktis diambil untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Manajer operasional dan staf pelaksanaan ditingkatkan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan taktik yang telah ditetapkan pada tingkat fungsional, yang ini melibatkan pengaturan proses operasional, manajemen tim, pengendalian kualitas, dan sebagainya. Strategi intensif penetrasi pasar, market penetration, salah satu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berkembang berfokus pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar atau jasa yang sudah ada di pasar yang sama. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan atau membuat posisi di pasar yang sudah dikuasai. Selanjutnya yaitu pengembangan pasar atau market development. Strategi ini melibatkan upaya untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Beberapa panduan mengenai kapan pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang efektif, diantaranya yang pertama, saturasi pasar saat ini. Yang kedua, saturasi pasar saat ini. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Yang keempat, yaitu resiko diversifikasi. Yang kelima, pengembangan distribusi. Yang keenam, yaitu pasar dengan pertumbuhan cepat. Yang ketujuh, yaitu komitmen pada riset pasar. Yang kedelapan, kemampuan finansial. Dan yang terakhir, yaitu dukungan sumber daya. Selanjutnya yaitu pengembangan produk atau product development. Strategi ini berfokus pada upaya memperbarui atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada guna meningkatkan penjualan dan nilai bagi pelanggan. Strategi ini melibatkan inovasi dalam produk, desain, ataupun fitur yang memberikan daya tarik baru kepada pelanggan. Terdapat 4 panduan yang dapat membantu menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif. Yang pertama itu yaitu pemahaman mendalam tentang pelanggan. Yang kedua, analisis persaingan dan tren industri. Yang ketiga yaitu inovasi yang menghasilkan nilai tambah. Yang keempat yaitu perencanaan riset dan pengembangan yang matang. Baik, untuk kesimpulannya yaitu perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat untuk bertahan dan berkembang, khususnya strategi intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Pemilihan strategi harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan resiko yang dihadapi. Selain itu, penting adanya koordinasi yang baik antara tingkatan strategi dari tingkat perusahaan, fungsional hingga operasional, agar tujuan jangka panjang dapat tercapai secara efektif dan konsisten. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and then subscribe. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.